Halo teman-teman netizen, jumpa lagi bersama saya Aina Drone Channel. Kali ini saya ingin memberitahu bagaimana cara menggunakan charger digital untuk baterai LiPo atau Niket. Charger digitalnya merek Imex ini nih, yang murah-murah aja, penting bisa kepake. Kalau baterai jenis air modeling kebanyakan masih pakai soket ya, nggak kayak baterai DJI Phantom, dia sudah bentuknya rapi. Kalau yang air modeling masih berupa banyak soket-soket kabelnya. Ini contoh baterainya seperti ini nih, yang baterai T-Rex 2,5 saya. Model soketnya soket buat positif negatif, ini buat balance chargernya. Nah, kalau kita pakai charger model analog biasa, memang ada juga yang buat khusus 3 sel ya. Tapi kalau analog biasa, dia buat keseimbangan balance-nya nih antara selnya kurang rata. Makanya lebih amannya kita menggunakan charger digital. Ya, tadi yang saya ini mereknya salah satunya merek Imex. Kita lihat aja isi-isinya gimana modelnya. Oke, sekarang akan kita buka apa sih isi paketan dari charger digital Imex ini. Kabel utamanya buat penghubungnya, adaptor utamanya. Ini berbagai jenis kabel soket ya, buat jenis baterai sama buat ke aki juga bisa, ngecas dari aki. Nah, kebetulan baterai yang saya punya nih dengan konektor model merah begini nih, tuh, ini buat kutub positif negatifnya, sedangkan yang ini buat sel yang ada di baterai ini. Nah, untuk model yang seperti ini kita cari lawannya nih. Tuh, nanti ada juga soket konektor baterai yang modelnya seperti ini nih, letter T. Tuh, yang letter T banyak juga yang model seperti ini. Kebetulan karena saya pakai T-Rex 2,5 ukuran kecil, jadi kabel jenis ini dengan soket seperti ini masih cocok. Tapi kalau untuk jenis seli di atas 2,5 udah nggak cocok karena terlalu kecil. Biasanya kebanyakan letter T. Tapi saat ini saya dipakai yang seperti ini nih. Nah, kita cari sambungannya yang cocok. Nih, konektornya kita pasang. Lalu cari buat positif negatifnya yang seperti ini nih. Maaf. Nih. Ingat untuk masukannya jangan sampai terbalik ya nih, antara yang merah yang hitam, positif negatif. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Kalau anak kecil jangan disuruh ngecas ya, ngerinya dengan timen colok aja bisa meledak nanti. Oke, kita cek sama-sama dari fungsi ini apa sih fungsinya. Oke, sekarang kita coba colok langsung dari kabel konektornya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kebetulan kita karena ingin menyeimbangkan sel nih, sel yang ada di baterai biar isinya rata. Di sini masih tertulis LiPo charge, maka kita ubah, kita pilih yang LiPo balance. Fungsinya untuk menyeimbangkan sel. Jadi kita pilih LiPo balance, kita cari. Nah, LiPo balance. Nah, sebelumnya kita sesuaikan jenis baterai yang kita mau cas. Kebetulan baterai saya ini ukurannya kecil, itu 850 mAh dengan 11,1 volt atau 3 sel nih. Nah, di sini tulisnya 0,5, berarti terlalu kecil, terlalu rendah. Samakan dengan ini 850 mAh, berarti sekitar 0,8 atau 0,9. Taruhlah kita bikin 0,9, kita pilih, kita klik dulu. Maaf, kita klik 0,5 supaya kedap-kedip, pilih enter. Nah, kalau udah kedap-kedip, kalau ini ya belum terpasang, maaf, konektornya dipasang dulu. Lalu kita colokkan balance nya nih, yang putih ini. Kita lihat ini karena jenis 3 sel,
kita masukkan yang di angka 3 sel lah di sini. Lalu kita pasang konektor merah putihnya. Ini sambungan dulu sesuai dengan bentuk konektor yang ada. Kita pilih lagi dari awal tadi. Kita sesuaikan 850 mA atau 0,8, bisa juga 0,9 ampere. Lalu di sini tertulis 4 sel atau 14,8, sedangkan baterainya cuma 11,1 volt atau 3 sel. Berarti kita turunin, kita klik dulu, pindahin kemari, enter. Nah, kita turunin kapasitas selnya atau voltasenya. Nah, 11,1. Kalau ini sudah sesuai miliampernya dan voltase sudah sesuai, kita chat start yang cepat. Lalu ada tulisan enter, langsung kita klik lagi. Tekan ulang, tekan. Ada di sini tertulis ada enter atau ada stop. Karena kita mau ngecas, berarti kita pilih yang enter nanti. Klik. Nah, oke, pengecasan sedang dimulai. Nah, di sini ada tertulis tuh di 3 sel, berarti jenis baterainya lithium 3 sel. Ini ada buat balance-nya, waktu balance-nya. Kita cek dulu apakah sel-selnya di sini udah rata atau belum. Di sini masih 3,90, tapi tiap-tiap sel sih lumayan tuh, masih agak normal. Nah, untuk kondisi penuhnya selnya itu 4,2 atau 4,20 lah. Nah, ini karena masih 3,9, berarti ini baterai masih belum full nih. Nanti kalau udah full semuanya berubah jadi 4,20, berarti tandanya udah mulai full. Nanti di sini juga ada indikatornya. Kalau misalnya pengecasan sudah optimal semua, udah penuh, dia bakal berubah full. Dan di balance charger ini bunyi bip 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 bip, berarti tandanya udah baterai udah bisa dipakai gitu. Mungkin ini sedikit informasi tutorial tentang penggunaan charger digital buat teman-teman yang belum tahu. Dan nanti kalau baterai udah penuh, usahakan kalau mau lepas baterai, jangan kabelnya ditarik ya, konektornya ya. Ini balance chargernya kita tarik ke putihnya, memang agak keras dikit. Terus jangan dicabut ininya, harus dicabut konektornya dulu yang dari baterai ke kabel, dilepas konektornya. Nah, baru kabelnya yang ke balance cabut, supaya nggak beradu. Ngerinya kalau ini beradu, sedangkan baterai masih nempel, positif negatifnya bisa keluar api nanti. Nah, kalau buat baterai yang jenis DJI mah dia nggak seperti ini. Tapi dulu Phantom DJI Phantom 1 mode baterai masih seperti ini, 3 sel masih modular. Kalau sekarang kan Phantom 2, Phantom 3, 4 sudah rapih kemasannya, sudah sesuai bentuk, jadi nggak perlu repot-repot nyeting lagi. Mungkin ini dulu sedikit tutorial penggunaan charger digital dari saya. Nanti saya akan menjelaskan berikutnya soal penggunaan lainnya yang mungkin teman-teman masih belum tahu. Dipantengin terus saja channelnya di Aina Drone Channel. Mungkin untuk saat ini itu dulu yang bisa saya kasih buat teman-teman. Sampai ketemu di waktu berikutnya. Oh iya teman-teman, tambah sedikit lagi, ini ada beberapa jenis kabel dan fungsinya. Nah, di sini kalau nanti ada yang baterai ukuran kecil, misalnya kayak yang seperti ini, yang 11 sel tapi miliampere kecil, lagi main di lapangan, gak ada listrik, mau ngecas, mungkin kalau ada yang inisiatif punya aki motor atau mobil, di sini bisa menggunakan ngecas menggunakan aki tanpa listrik. Di sini udah ada modelnya nih, tuh. Jadi lubang yang di sini nih. Nah, ini lubang ini kita masukkan soket ini nih dalam tuh. Nah, di sini kan ada positif negatif. Ini buat ditempelin ke aki buat sumber listriknya. Jadi kalau kita lagi main di tengah lapang, nggak ada listrik, betul susah, dan kita punya persediaan aki mobil mungkin yang udah penuh,
kita mau main dengan baterai yang terbatas, bisa aja kita pakai nih chargernya menggunakan aki ya. Sistemnya sama kayak tadi buat sambungannya, cuma ini aja buat koneksinya dari sini buat yang aki. Tapi syaratnya baterainya itu baterai yang mau dipakainya nggak lebih gede dari tenaga aki, karena kan kalau lebih gede dari aki nggak mungkin bisa ngecas, dia nggak kuat. Minimal sama, tapi lebih bagusnya akinya lebih kecil, lebih besar dari kapasitas baterainya. Jadi baterai itu harus di bawah kapasitas aki biar gampang ngisi baterainya. Oke, sekali lagi itu penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di channel berikutnya. Oke.